Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babis subai wa fihi asyratu mawa'id khamsatun akhbarun wal baqi atharun. Utawi iki kubab kang bangsa pitu wa fihi asyratu mawa'id lan iku tetep ing dalam babis subai utawi wonten 10 mau'idah. Khamsatun utawi sing kangsal iku akhbarun iku piro-piro hadis. Wal baqi lan utawi sekerine iku asarun iku piro-piro asar sahabat. Al maqalatul ula utawi maqalah kang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atu nafarin utawi pitu piro-piro golongan. Yudhillu iku ngiyup-ngiyupi hum ing sab'atu nafar Allahu sinten Allah. Tahta dhilli 'arsyihi ing dalam ngisore iyup-iyupe arsipun Allah. Yauma la dhilla ing dalam dinane boten wonten iyup-iyup iku mujud illa dhilluhu kejaba iyup-iyupe Allah. Ayyahmi tegese nglindungi Allah him ing sab'atu nafarin Allah sinten Allah fil mauqifi ing dalam panggonan mauqif minal makarim minan nggon ngatek yaumil kiamah minal makarihi saking piro-piro perkara kang ten boten ten senengi. Engkang makalah engkang pertama yaitu dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsy. Wonten 7 dia, ada 7 orang yang mendapat naungan Allah di bawah arusnya Allah pada pada hari di mana di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Artinya mendapat perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Bil mauqif yaitu nanti pada hari kiamat. Pada saat semua orang dibangkitkan, di situ bangkit sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang berikut ada 7 orang yang mendapat naungan perlindungan dari Allah. Di mana di situ tidak ada perlindungan apapun, tidak ada naungan apapun kecuali naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 orang itu? Setunggal imamun adilun yaitu imam yang adil. Wa huwa utawi imamun adilun iku kuluman saben-saben tiyang nadhara ingkang ngurusi nangani angen-angen sapa man fi syai'in dalam suwi-wiji min umuril muslimina saking pira-pira perkarane pira-pira wong muslim minal wulati saking pira-pira wali-wali wal hukami lan saking pira-pira hakim-hakim. Yang pertama yaitu imamul adilun, imam yang adil. Itu adalah masuk yang pertama daripada 7 orang yang mendapat naungan Allah di hari di waktu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang nadhar, orang yang mengurusi perkaranya orang-orang Islam, baik dia itu pemimpin, baik dia itu wali, baik dia itu hakim, baik dia itu ya kalau kita di kampung kita itu baik dia itu mungkin Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur sampai Pak Presiden sampai DPR MPR, orang-orang yang mengurusi urusan orang Islam tapi dia adil, maka itu semua memang sangat sulit Pak ya. Memang sulitnya betul ukuran. So, kalau kita mengambil contoh pemimpin yang adil dalam Islam diantaranya seperti para khulafaur rasyidin ya, para khulafaur rasyidin seperti Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sayyidina Umar sendiri ya, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin
Beliau tidak tidur di waktu malam, tidak pula tidur di waktu siang. Sebelumnya tidak seperti itu. Sebelumnya ya kalau malam tidak tidur karena ibadah kepada Allah, kalau siang tetap ada istirahat. Katanya Sayyidina Umar, kalau saya tidur malam hari, maka daya'tu Rabbi, saya akan menyia-nyiakan Tuhanku. Kalau saya tidur siang hari, daya'tu ra'iyati, saya akan menyia-nyiakan rakyatku. Bagaimana tanggung jawabnya luar biasa. Tidur malam enggak, siang enggak. Dan yang tadinya gemuk, begitu menjadi Amirul Mukminin bukan tambah gemuk, tambah jadi kurus. Karena saking ngurus rakyatnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Wa syabun lan seorang pemuda nasya'a kang tumbuh besar sapa asyab fi ibadatillahi ta'ala ing dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai ibtada tegese miwiti sapa asyab umrahu ing umure asyab fiha ing dalam ibadatillah. Wa mutalabisan lan menganggoni sapa asyab fiha kelawan ibadatillah. Wa khussalan dibun khususake sapa asyab pemuda li'annahu mahallu syahwati karena saat temene pemuda iku mahallu syahwati panggonane sik syahwat-syahwate sik munggah-munggah. Yang kedua yaitu seorang pemuda yang hidupnya istiqomah taat kepada Allah. Pecah nom tapi wis ahli ibadah ya. Pecah sik nem tapi wis seneng teng masjid. Wis ibadah ngaji orang pernah ketinggalan, jamaah istiqomah ibadah masya Allah padahal tiang isi nem ya. Nek biasanya niku kan wong sing wis sregep ibadah niku bersupah ngompreh kan ngoten mergane kan cara kasaranmu syahwatnya sudah turun, nikmatnya sudah turun, sudah banyak peringatan dari Allah selinu kabeh awake semutan sikile akhirnya kan sadar aku kudu golek sangu niki akhirnya akeh ibadah wong dene wis sepah ya urung sadar-sadar. Iki tau muga-muga alhamdulillah sing teng mriki niki janjane kan nek isih nom ora pati sregep ono mempere wong syahwate isih bergejolak. Maka ketika wong nom sregep niku diistimewakan oleh Allah, dia masuk dalam salah satu orang yang mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing musibah niku wis sepah isih dereng sregep-sregep anggene ibadah. Nah, ini kan musibah sadanipun. Ya mungkin sedaya pun yang hadir teng mriki kula panjenengan selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kangge taat ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Wa rajulun lan wong lanang dzakara kang dzikir sapa rajul Allah ing Allah bilisanihi au qalbihi. Kalawan lisan utawa atine khaliyan hale dalam keadaan sendirian. Minan nasi saking para menungsa minal iltifatati utawa saking noleh-noleh lima simallahi marang urusan-urusan siwallahi kang saliyane Allah. Fafadat mongko nuli mili aisalat tegese mengalir apa ainahu apa mripat lurune wong dam'an apane air matane. Min khasyatillahi ta'ala saking wedhus marang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang laki-laki yang zikir kepada Allah. Ya enggak harus laki-laki. Orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan sendirian. Tidak dilihat oleh orang lain, tidak juga pikirannya sibuk dengan perkara lain selain Allah. Kemudian fafadat ainahu dam'an. Kemudian dia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, bukan karena utang urung bisa bayar. Karena tes dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang nomor 3 yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Wa rajulun lan wong lanang qalbuhu kang utawi atine rajul iku muta'alliqun iku gumantungan bil masjidi kelawan masjid idza kharaja ing dalem nalikane metel minhu saking masjid hatta ya'uda sehingga kembali sapa rajul ilaihi marang masjid. Ai qalbu tegese utawi atine wong iku syadidul hubbi iku banget senenge lahu marang masjid wal mulazamati lan banget mulazamai istiqomai al jamaata ing jamaah fihi ing dalam masjid. Yang nomor sekawan inggih menika orang yang hatinya selalu memiliki
ikatan ta'alluq kerinduan dengan masjid. Ketika dia keluar dari masjid, yang ada di hatinya ingin kembali ke masjid. Hatinya begitu mahabbah kepada masjid, dirinya begitu istiqomah berjamaah di masjid. Orang yang seperti inilah diantara orang yang dirindukan, orang yang mendapat naungan daripada naungannya Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Ya, sohib lah contohnya. Yang diri itu mesti kelingan balik ke masjid ya. Saya nggih. Ini contoh si nomor sekawan. Jadi orang yang memang dia itu memiliki ikatan dengan masjid, karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Jangan dianggap masjid itu sama dengan tempat-tempat biasa. Enggak. Masjid itu baitullah, baitun min buyutillah, rumah dari rumahnya Allah. Sampai ada adab-adabnya. Contoh adabnya masjid, masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Begitu masuk jangan langsung duduk, tapi sholatlah tahiyatul masjid, usolli tahiyatul masjidi lillahi ta'ala, atau usolli sunnata tahiyatil masjid. Niat ingsun sholat sunnah tahiyatul masjid, Allahu akbar, rakaat. Ada itu. Kemudian ketika duduk pun ada niat iktikaf dados ibadah malih. Ya. Masjid itu beda dengan tempat-tempat selain masjid. Ya. Maka di situ tempat untuk ibadah kepada Allah atau untuk menyebut-nyebut ilmu, bukan tempat untuk berbuat dosa atau bukan tempat untuk berbuat maksiat atau nganggur yang tidak bernilai ibadah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin, nomor gangsal. Warajulun orang yang jalar tias tasaddaqa kang bersedekah sapa rajul bisadaqatin kelawan sedekah. Ai sedaqatit tatawu'i tegese sedekah tatawu. Sedekah yang sunnah. Fa akhfa mongko nuli nyamarake sapa si rajul ha ing sedekah tatawu. Ai katamat tegese ngumpetake sapa rajul ha ing sedekah tatawu anin nasi saking nas para manusa. Falam ta'lam mongko mboten ngertos apa shimaluhu tangan kiwane man ma ing perkara salaat kang agawe apa yaminhu tangan tengene rajul. Ai law kudira tegese lamun dipun kira-kiraake apa shimalu apa tangan kiwa rajulan ing wong lanang mustaiqidan kang sadar ngelilir ma'alima mongko mboten ngertos sapa ashimal al-yamina sedaqatal yamini ing sedaqahe tangan-tangan lil ikhfa'i krana nyamarake krana ngumpetake tangan-tangan ing sedekah. Wakila lan dipun dawake al-muradu utawi kang karepake kuman wong-wong an yaminihi kang tetep saking tengen-tengene siman wa shimalihi lan kiwa-kiwane siman minan nasi saking para manusia. Yang nomor 5 yaitu orang yang bersedekah dengan sedekah sunnah. Syekh Nawawi mensyarahi sedekah sunnah. Keranten apa? Kalau sedekah wajib malah afdalnya ditampakkan. Sedekah wajib itu zakat. Kalau sedekah wajib alias zakat malah lebih utamanya diketinggalke karena itu wajib mengandung syiar. Tapi nek sedekah sunnah afdalnya disamarkan. Sedekah sunnah afdalnya disamarkan. Makanya teng Jawa niku nek aweh sedekah ning masjid ditutup gitu mboten. Tangannya niku astone jenengan nek nyepengi arto sing masjid diumpetke. Itu krana artone sing diumpetke kecil, nggih meh kecil meh besar ditutup karena ngamalke hadis niki etok-etoke sedekah tapi karo diikhfa disamarke. Kira mboten adatnya di sekeliling kita kan ngoten nek nglepoke arto tertutup karo rada ditutup nggih. Iku ada yang heran dulu kula teng Jakarta, orang Jakarta ningali kula kados niku heran. Katanya dia, kamu masukinnya uang kecil ya kok sampai ditutup-tutup gitu. Nggak paham, kita dididik oleh guru-guru kita dengan amalan hadis ini dari kecil. Jadi nek saudaraku mau kecil mau besar meh 10.000 meh 1.000 mboten diketing. Nah, oke, itu kan afdal ya, lebih utama. Bukan karena nek 10.000 ditutup, nah nek 1.000 diwer-wer kita begitu. Memang kita niatnya itu bukan karena besar kecilnya, niatnya mengamalkan hadis ini ya, karena kita itu ngumpet ke sidik-sidik lah. Tapi juga kita nggak boleh komentar yang negatif kepada orang yang sedekahnya ditampakkan. Ya, itu tetap baik. Yang tidak baik itu komentar rakeh tapi orang
petugas saumpami wis artinya lamun wonten tiyang sedekah zaman akhir kados niki ditambahkan itu tetap sae, tetap boten sae. Ini kan level utamanya mau. Fa akhfaha artine pun falam ta'lam shimaluhu ma sunat yaminuhu boten ngertos tangan kiwane napa sing dilakoni tangan tengene, artinya dia menyembunyikannya. Sehingga seolah-olah kalau tangan kiri itu diumpamakan sebagai seseorang yang dalam keadaan sadar, dia tidak melihat amal yang dilakukan oleh tangan kanannya. Atau tafsiran yang kedua yang dikehendaki adalah sehingga orang-orang yang di sebelah kanan kirinya tidak melihat sedekahnya di dia. Warujulani tahabba fillah. Warujulani lan wong lanang loro tahabba kang saling mahabbah sapa rajulan. Ai ahabba tegese sal demen sapa kulun saben-saben suwiji min huma saking rajulan sahibahu ing sahib kancane rajul. Billahi ing dalam Allah, mahabbah karena Allah. Aila talabi ridallahi karena nuprih ridhanipun Allah. Lali gorodin dunyawiyin, ora karena tujuan kang bangsa duniawi. Fajtama mongko dadi kumpul sapa rujulan ala dzalika ing dase mongko-mongko mahabbah, ai al-hub tegese saling seneng. Waftaroqalan podo pisah, dadi pisah sapa rujulan alai ing atase al-hub. Ai istamaru tegese temerus karone sapa rajulan ala mahabbatihi ma ing atase mahabbai rajulan hatta farraqa sehingga misahake bainahuma ing dalam antarane rajulain apa al mautu kematian. Yang nomor 6 yaitu seseorang yang saling mahabbah karena Allah. Mereka berkumpul, bertemu, saling ziarah, saling silaturahmi karena Allah. Mereka berpisah juga dipisahkan oleh tidak ada yang memisahkannya kecuali kematian. Ora kok ning pertengahan dengan hasil tukaran mboten. Wastamarra ala mahabbatihima hatta farraqa bainahumal maut. Terus saling mahabbah karena Allah sampai akhir hayatnya. Yang memisahkannya hanya kematian. Ini orang yang saling mahabbah karena Allah ini itu diantara yang nomor 6 orang yang mendapat naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Warajulun da'athu imra'atun dzata jamalin ila nafsiha fa'aba. Warajulun lan wong lanang da'at kang ngundang hu ing rajul sapa imra'atun sapa wong wadon dzata jamalin ingkang anduweni kecantikan yang luar biasa. Ila nafsiha marang awak dhewe si imra'ah fa'aba mongko nuli moh imtana tegese wegah sapa rajul. Wa qala lan ngucap sapa rajul bilisani au biqalbihi kelawan lisan utawa atine rajul zajirun krana menahan, krana memberi nasihat, krana memberi peringatan laha marang si mar'ah anil fahisyati, menahan atau menghentikan laha marang si mar'ah anil fahisyati saking perbuatan fahisyah. Ngucapin apa ini akhafullah ta'ala, ini satu mana ingsun iku akhafu wedes sapa ingsun Allah ta'ala ing Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 7 daripada orang yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah, yaitu seseorang laki-laki yang kemudian dia digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita, meh diajak ngono iku tapi dia bisa menolaknya. Dan dia mengatakan untuk mengingatkan wanita tadi, ini akhafullah, aku takut, aku wedi marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan perkara yang sangat tidak mudah. Al-Qur'an mawon dawe la taqrabuz zina, aja marak-marak marang zina, sebab lumrahe wong lanang nek wis keparek ora mampu menahan, tenggelam gitu mboten. Nah makanya dawe Al-Qur'an la taqrabu, aja marak-marak, nek wis marak-marak rawan kecemplung kan ngoten nggih. Dan iki sudah ada kesempatan di depan mata diajak sama seorang wanita yang sangat cantik, ya elek, rata kok gampang menolak lagi ayu, tapi dia bisa menolaknya dengan mengatakan ini akhafullah. Ini orang yang sangat luar biasa. Kalau di Al-Quran itu yang dicontohkan oleh Allah itu Nabi Yusuf. Berarti nek wong biasa cok durung tentu mampu menahan godaan itu. Malah kebanyakan mboten mampu. Nabi Yusuf ini akhafullah ta'ala. Maka kemudian dia mengatakan ini akhafullah ta'ala.
Maka orang ini adalah orang yang istimewa, yang mendapat kelebihan dari Allah, yang mendapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu. Waqad nadama hadhihi sab'ah Abu Syamah minal bahri tawil waqad nadama lan teman-teman nadama ki hadhihi sab'ata ing ikilah pitu Abu Syamah ta sapa Imam Abu Syamah minal bahri tawil faqala wa qala an-nabiy al-mustafa inna sab'atan yudilluhumullahu al-'azimu bidhillihi muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi adlihi. Wa qala lan dawu sapa an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi al-Mustafa ingkang den pilih al-Mustafa ingkang den pilih inna sab'atan sak temene wong pitu iku yudillu nyup-nyupihu ing sab'ah Allahu sinten Allah al-'azimu ingkang maha agung bidillihi kelawan tiup-tiupe Allah. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene 7 orang sesungguhnya ada 7 orang yang mendapat naungan perlindungan dari Allah yang maha agung. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Satu, muhibbun, orang yang saling mahabbah karena Allah. Mereka saling silaturahmi, mereka saling bantu-membantu, mereka saling tolong-menolong, mereka saling mengingatkan di dalam ketakwaan kepada Allah. Sampai akhir hayatnya tidak ada yang memisahkan kecuali kematian. Itu satu diantaranya yang diseirinya. Afifun, seseorang yang bisa menahan dirinya dari perbuatan fahisyah, yaitu tadi rojulun yang diajak seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan untuk menuruti kemauannya. Ada kesempatan di depan mata, tidak ada siapapun yang melihat kecuali mereka berdua, tapi dia bisa menahan diri karena takut kepada Allah. Ini afifun. Nasyi'un, pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah. Itu nomor 3. Mutasaddiqun, orang yang bersedekah dalam keadaan disamarkan, sedekah sir tapi disamarkan. Jadi sedekah niku meh disamarke napa mboten disamarke sami-sami saene, Pak. Bukan berarti nek diketoke terus mboten ikhlas, enggak. Itu bukan kita yang menilai, Allah niku yang ngertos. Cuman kalau disamarkan lebih sae ketimbang diketoke, tapi sama-sama saenya. Ya, kalau disamarkan saya, tidak disamarkan saya, tapi ketika disamarkan ada fadilah lain, yaitu karena itu merupakan keistimewaan yang lebih, maka masuk dalam salah satu orang yang mendapat naungan Allah. Wabakin, orang yang dzikir qiyamul sujud kepada Allah di malam hari, tidak ada orang yang melihat siapapun itu, kemudian menangis menetes air matanya karena takut kepada Allah. Itu wabakin, itu juga orang yang mendapat naungan Allah. Wa musallin, orang yang selalu terikat kepada masjid untuk selalu sholat berjamaah. Artinya terikat kepada masjid itu makna yang pertama, orang ini banyak taatnya, Pak. Karena masjid itu standar untuk berbuat taat. Dan makna yang paling utama adalah orang ini menjaga sholat berjamaah di masjid. Karena berjamaah di masjid itu fadilahnya sangat luar biasa. Ya masjid atau musola. Masjid atau musola, intinya berjamaah di tempat-tempat yang disediakan di sekelilingnya panjenengan. Niku memiliki keutamaan. Memang karena ke masjid itu maksudnya berjamaah di masjid. Niku Masya Allah. Ini yang dimaksud di sini. Orang yang musallin, orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, hatinya terikat terus kepada masjid. Wal imamu bi adlihi, imam adil. Yang nomor 7, seorang imam yang adil di dalam memimpin, menjalankan kepemimpinannya. Niku nggih. Itu diantara 7 orang yang mendapat naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat.